Pernah nggak kamu ngerasa iri sama orang lain? Lihat dia sukses, hidupnya enak, punya segalanya. Terus kamu mikir, kenapa bukan aku? Nah, dari rasa iri kecil itu, kadang muncul niat jahat yang bisa berujung petaka. Inilah kisah tentang Ihsan, seorang pemuda yang tersesat karena iri hati. Dan dari kisah ini, kamu bakal tahu kalau santet yang salah sasaran bisa berbalik menghancurkan orang yang mengirimnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Malam di kampung Karangjati itu terasa tenang, udara dingin menempel di kulit, suara jangkrik bersahutan di balik semak, dan lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Tapi di sudut gang kecil, di rumah berdinding kayu yang mulai rapuh, seorang pemuda duduk di kursi bambu dengan tatapan kosong. Dia adalah Ihsan. Asap rokok mengepul dari bibirnya. Tatapannya menembus gelap, tepat ke arah rumah besar bercat putih di ujung jalan. Dari sana terdengar suara tawa, musik dangdut, dan bunyi gelas beradu. Rumah itu milik Abdi, teman masa kecilnya, yang kini hidupnya jauh di atas awan. Ihsan menghembuskan napas panjang, matanya penuh rasa kesal. Enak banget hidup dia, ya, gumamnya pelan. Mobil baru, rumah besar, pacar cantik, bisnis lengkap. Sementara aku, makan aja masih mikir dua kali. Dia terdiam sesaat, mengingat masa lalu. Dulu, mereka berdua selalu bersama, main bola bareng, ngaji bareng di langgar kecil. Bahkan sempat jualan es keliling waktu SMP. Tapi sejak Abdi ikut ayahnya belajar bisnis otomotif, nasib mereka langsung berbalik. Abdi sukses buka bengkel mobil, dikenal warga sebagai pemuda dermawan. Sedangkan Ihsan kerjanya serabutan, kadang bantu proyek, kadang enggoyek, kadang nganggur. Rasa iri itu makin lama makin besar, sampai berubah jadi api dalam hati. Dia mulai jarang bergaul. Tiap kali lihat Abdi lewat bawa mobil, dadanya seperti ditusuk. Kenapa harus dia yang dapat semua? Padahal dulu aku yang lebih pintar. Batinnya geram. Suatu malam, Ihsan nongkrong di warung kopi pinggir jalan. Hanya ada beberapa orang, dan suasananya sepi. Hujan gerimis turun pelan, dan aroma tanah basah membuat suasana makin sendu. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian lusuh datang menghampiri. Rambutnya panjang, matanya sayu tapi tajam, wajahnya penuh keriput seperti sudah menempuh banyak hal dalam hidup. Pria itu duduk di kursi sebelah Ihsan tanpa permisi. "Kamu kelihatan punya beban berat, nak." Suaranya parau, tapi entah kenapa terdengar dalam dan menusuk. Ihsan melirik sekilas, lalu pura-pura tersenyum. "Hehe, enggak pak, cuma lagi mikir aja." Pria itu tersenyum samar. "Mikir Wong Suk atau orang yang bikin kamu kesal?" Ihsan terdiam. Kata-kata itu seperti menohok hatinya. "Bapak ini siapa?" "Ya," tanya Ihsan, agak waspada. "Orang yang tahu cara meringankan beban orang lain," jawabnya pelan. "Kadang hidup nggak adil, nak. Tapi ada jalan lain untuk bikin keadaan jadi seimbang." Ihsan menatapnya heran. "Jalan lain?" "Ya, kalau kamu mau, aku kenalin sama seseorang. Dia bisa bantu kamu membereskan orang yang kamu benci. Nggak perlu ribut, nggak perlu kotor tangan." Nada suara pria itu menurun pelan, hampir seperti bisikan. "Tapi kamu harus siap, karena kalau sudah minta tolong ke dunia itu, nggak bisa sembarangan berhenti." Ihsan diam. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi di sisi lain, ada keinginan kuat untuk menjatuhkan Abdi. "Maksud bapak dukun?" tanyanya ragu. Pria itu tertawa pelan. "Heh, kamu pintar." "Wayai duk, tapi bukan dukun sembarangan. Dia terkenal di kota sebelah. Namanya Mbah Soro. Banyak orang yang berhasil berkat bantuannya." Ihsan termenung lama setelah orang tua itu pergi. Kata-kata bisa membereskan orang yang kamu benci terus terngiang di kepalanya. Pikirannya mulai kacau. Kalau Abdi jatuh, mungkin aku bisa naik. Mungkin aku bisa dapat peluang juga. Batinnya berputar. Dia pulang malam itu dengan langkah gontai, tapi matanya seperti menyala. Di kamarnya, dia duduk termenung di depan foto lama. Foto dia dan Abdi waktu masih kecil. Mereka berdua tersenyum lebar sambil memegang bola plastik. Foto itu akhirnya diremas dan dibuang ke lantai. "Mulai besok, hidupmu nggak akan semulus itu lagi, Di," bisik Ihsan dengan nada dingin. Keesokan harinya, matahari baru muncul, tapi suasana rumah Ihsan sudah tegang. Ibunya heran melihat anaknya bangun lebih pagi dari biasanya. "Mau ke mana, San?" tanya Ihsan hanya menjawab singkat, "Ada urusan penting, Bu." Ia berpamitan tanpa menjelaskan apa-apa, lalu mengendarai motornya keluar kampung. Udara pagi itu dingin,
Tapi jantung Ihsan berdetak kencang. Entah karena gugup atau karena antusias aneh yang tak bisa dijelaskan. Perjalanan menuju kota sebelah melewati area sawah dan perbukitan kecil. Kabut masih menggantung tebal di atas jalan, membuat pandangan samar. Sepanjang jalan, pikirannya terus dihantui bayangan Abdi yang selalu tertawa dengan kehidupannya yang serba enak. Biar nanti kamu tahu rasanya jatuh, gumamnya sambil mempercepat laju motor. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, dia melihat sebuah papan kayu kecil di pinggir jalan yang separuh catnya terkelupas. Tulisan di papan itu membuat bulu kuduknya berdiri dukan membahas Soro. Segala masalah ada jalannya. Di bawah tulisan itu ada tanda panah kecil mengarah ke jalan tanah yang menurun. Jalannya sempit, dikelilingi pepohonan bambu tinggi yang bergemerisik pelan. Ihsan menelan ludah, tapi rasa penasarannya terlalu besar. Ia masuk ke jalan itu. Motornya pelan karena jalan becek. Di ujung jalan terlihat rumah tua beratap ilalang, dengan dinding kayu hitam dan bau dupa yang menyengat. Di depan rumah itu tergantung tengkorak ayam dan janur kering, seolah menjadi tanda bagi siapapun yang datang. Hatinya berdebar keras, tapi kakinya tetap melangkah. Ia mengetuk pintu 3 kali. Masuk saja. Terdengar suara serak dari dalam. Pintu terbuka sendiri dengan bunyi berderit. Di dalam, ruangan remang-remang hanya diterangi lampu minyak. Di sudut ruangan, ada patung menyeramkan, dan di tengah duduk seorang pria tua memakai jubah hitam. Wajahnya dipenuhi garis tua, dan tatapan matanya tajam seperti ular. "Siapa namamu?" tanya pria itu tanpa menatap. "Ihsan, Mbah," suaranya bergetar. "Saya mau minta tolong." Mbah Soro membuka mata perlahan, matanya merah seperti bara api. "Tolong, apa? Ada orang yang saya ingin jatuhkan, Mbah. Dia terlalu sombong, hidupnya terlalu senang. Sementara saya," suaranya tercekat. Mbah Soro tersenyum tipis. Manusia memang begitu. Iri adalah api yang enak dibakar, tapi membakar balik tanpa sadar." Ia bangkit, mengambil botol kaca kecil berisi cairan hitam. "Siapa namanya?" "Abdi, Mbah. Abdi warga kampung Karangjati, punya benda miliknya." Ihsan mengeluarkan foto dan sehelai rambut yang dulu sempat ia ambil dari jaket Abdi waktu mereka nongkrong bareng. "Ini, Mbah." Mbah Soro mengambil benda itu, lalu duduk bersila di depan tungku kecil. Asap dupa mulai tebal, baunya tercium seperti daging terbakar. Dia membaca mantra yang suaranya lirih tapi menggema aneh di telinga Ihsan. 3 malam lagi, dia akan tumbang, kata Mbah Soro pelan. "Tapi ingat anak muda, apapun yang kamu mulai malam ini, tak akan bisa kau batalkan." Ihsan menelan ludah, lalu mengangguk. "Saya siap, Mbah." Dukun itu menatapnya lama. "Semoga kamu siap menanggung akibatnya juga." Malam itu, saat Ihsan pulang, hujan deras mengguyur jalan. Petir menyambar di kejauhan. Tapi anehnya, saat sampai di pertigaan kampung, mesin motornya tiba-tiba mati sendiri. Ia mencoba main starter berkali-kali, tapi gagal. Dari balik pohon pisang di tepi jalan, terdengar suara seperti desisan pelan. Ihsan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kabut tebal dan suara hujan yang makin deras. Ia akhirnya menuntun motornya pelan-pelan, tapi sepanjang jalan, dia merasa seperti diikuti. Setiap kali ia berhenti, langkah samar itu juga berhenti. Setiap kali ia menoleh, bayangan hitam seperti melintas cepat di antara pepohonan. Jangan-jangan cuma halusinasi, pikirnya. Tapi jantungnya berdetak semakin keras. Dan ketika ia sampai di depan rumah, petir menyambar tepat di belakangnya, seolah membelah langit. Kilatan cahaya itu memantulkan bayangan di tembok rumah, bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ihsan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, lalu masuk ke dalam rumah dengan dada berdebar. Namun, ia tak tahu, dari keyohan, di langit yang diselimuti hujan, seekor burung hitam besar terbang mengitari rumah Abdi, menandakan ritual pertama sudah dimulai. Sejak malam ritual itu, suasana hati Ihsan berubah total. Setiap kali dia melihat rumah Abdi dari kejauhan, ada semacam rasa puas di dadanya. "Sebentar lagi, hidupmu gak akan semudah itu lagi, Di," gumamnya dalam hati. Ia terus teringat wajah Mbah Soro yang berkata dengan suara berat, 3 malam lagi, dia akan tumbang. Namun, semakin hari, bayangan kata-kata itu justru bikin hatinya gelisah. Kadang dia sendiri takut dengan apa yang sudah dilakukan, tapi rasa iri yang menumpuk lama seperti menutupi logika. Ia membenarkan perbuatannya sendiri, seolah itu wajar. "Dia udah ngambil semua yang seharusnya bisa jadi bagianku," katanya pada diri sendiri. Sekali-kali, biar dia ngerasain gimana rasanya susah. Malam pertama setelah ritual, Ihsan tidur dengan tenang. Tapi begitu lewat tengah malam,
Ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya. Tok-tok, pelan tapi jelas. Dia menatap langit-langit rumah yang hanya terbuat dari triplek tipis. Bayangan hitam seperti berjalan mondar-mondir di atasnya. "Siapa tuh?" katanya lirih sambil bangun. Ia keluar rumah membawa senter, menyorot ke atap, tapi kosong. Hanya suara angin dan daun pisang yang bergesek. Saat mau masuk kembali, tiba-tiba ia mencium bau busuk menyengat, seperti bangkai hewan membusuk di dekat pintu. Don di lantai, tepat di depan kakinya, ada seekor burung hitam mati, matanya melotot, dan lidahnya menjulur panjang. Bulu kuduk Ihsan langsung berdiri. "Ini apaan lagi? Ya Allah," gumamnya pelan. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu itu bukan kebetulan. Itu tanda. Keesokan paginya langit mendung, udara dingin, tapi suasana kampung terasa aneh. Beberapa warga bercerita kalau semalam mereka mendengar suara burung gagak terus-terusan di sekitar rumah Abdi, padahal di kampung itu burung gagak jarang sekali muncul. Abdi sendiri terlihat pucat pagi itu. Saat di bengkel, tangannya gemetaran terus. "Lo nggak apa-apa, Di?" tanya salah satu karyawannya. "Entahlah, badanku panas dingin, kepala berat banget," jawab Abdi sambil mengusap wajah. "Tadi malam mimpi aneh. Ada sosok hitam duduk di pojok kamar. Dia cuma senyum doang." Karyawan itu menelan ludah, lalu mencoba menenangkan. "Udah, istirahat aja, Mas. Mungkin kecapekan." Tapi Abdi tahu ini bukan sekadar capek. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Setiap kali dia menatap cermin, sekilas terlihat bayangan hitam berdiri di belakangnya, lalu hilang begitu saja. Ia belum berani cerita ke siapapun, bahkan ke orang tuanya. Sementara itu, Ihsan malah makin yakin kalau santetnya mulai bekerja. Dia tersenyum kecil setiap dengar kabar Abdi kelihatan sakit. Namun rasa puas itu pelan-pelan berubah jadi takut. Karena mulai malam kedua, gangguan aneh justru datang ke dirinya sendiri. Lampu di kamarnya sering berkedip sendiri. Kadang dari belakang pintu, terdengar suara orang berbisik, "Ih, Seson." Suara itu pelan tapi jelas, seolah memanggil. Dia menutup telinga dan mencoba tidur, tapi udara di kamarnya mendadak dingin menggigit. Saat membuka mata, di ujung tempat tidur terlihat bayangan perempuan berambut panjang, membungkuk dengan mata merah menyala. Ihsan spontan menjerit, "Astagfirullah." Sosok itu lenyap seketika, tapi aroma dupa yang sama seperti di rumah Mbah Soro masih tertinggal di udara. Besoknya, Ihsan kembali ke kota sebelah. Dia merasa perlu memastikan apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Perjalanan kali ini terasa lebih berat. Awan gelap menggantung di langit, dan udara di jalan terasa aneh, seperti lebih padat dari biasanya. Sampai di depan rumah Mbah Soro, angin berhembus kuat sekali. Daun-daun bambu berisik seperti disisir. Sesuatu yang tak terlihat. Pintu rumah itu terbuka perlahan dengan bunyi derit panjang. Mbah Soro sudah duduk di dalam, matanya terpejam. Di sekelilingnya ada dupa menyala dan botol-botol kecil berisi cairan hitam pekat. Tanpa membuka mata, Mbah Soro berkata, "Kamu datang karena merasa takut kan?" Ihsan terdiam. Kuma mau tahu gimana keadaan orang yang saya suruh itu, Mbah." Dukun itu membuka mata. Matanya memerah, urat di lehernya menonjol. Dia belum tumbang sepenuhnya. Ada sesuatu yang melindungi dia, seseorang yang kuat. Mbah Soro menatap ke arah langit-langit rumah. "Kau tahu siapa dia sebenarnya?" Ihsan menggeleng. "Enggak, Mbah. Yang saya tahu, dia cuma orang biasa, anak pengusaha bengkel." Mbah Soro tersenyum miring. "Hayam Piha, salahmu di situ. Dia bukan orang sembarangan. Nak, aku melihat bayangan lelaki tua bersorban putih berdiri di belakangnya setiap kali aku kirimkan ilmu." Lelaki itu membaca doa, dan semua kirimanku terpental balik, seolah ada benteng cahaya yang melindungi. Ihsan menelan ludah, jantungnya berdebar. "Maksudnya, santetnya gagal?" "Belum tentu gagal," jawab Mbah Soro pelan. "Tapi ini akan jadi pertarungan. Kalau aku berhenti sekarang, ilmunya bisa balik ke kita. Jadi, satu-satunya jalan, lanjutkan sampai selesai." Ihsan mulai ragu, tapi Mbah Soro menatapnya tajam. "Kau sudah buka pintu dunia lain, Nak. Nggak ada mundur. Kau harus berani tanggung akibatnya." Sementara itu di rumah Abdi, ibunya mulai cemas. Sudah 2 malam Abdi tidak bisa tidur nyenyak. Kadang dia menjerit tengah malam, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi sekujur badan. Suatu kali ibunya melihat hal yang membuatnya hampir pingsan. Di punggung Abdi muncul bekas tangan hitam seperti dicengkeram sesuatu. Mereka akhirnya memanggil ayah Abdi, Kiai Abdul, yang saat itu sedang mengisi pengajian di luar kota. Begitu pulang, Kiai Abdul langsung menatap anaknya lama,
lalu menutup mata sejenak. "Ini bukan penyakit biasa," katanya dengan nada dalam. "Ada tangan hitam yang mencoba menjamah anakku." Malam itu juga, beliau bersiap melakukan ruqyah. Suasana rumah menjadi hening, hanya terdengar suara gemericik air wudhu dan bacaan doa. Ketika ayat suci mulai dilantunkan, tubuh Abdi mendadak menggigil keras. Matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suaranya. Dia harus jatuh, dia harus mati. Ibu Abdi menjerit ketakutan. Tapi Kiai Abdul tetap tenang. Suaranya meninggi, lantang dan tegas membaca ayat kursi. Udara di ruangan berubah dingin, seperti sedang ada badai kecil di dalam rumah. Cahaya lampu berkedip, lalu pecah sendiri. Dari arah belakang kamar, muncul asap hitam menebal dan membentuk wajah menyeramkan. Tapi setiap kali Kiai Abdul mengucap nama Allah, asap itu bergetar dan memudar sedikit demi sedikit. Akhirnya, dengan satu tepukan keras ke lantai, beliau menutup ruqyah itu dengan kalimat, "Dengan izin Allah, siapapun yang mengganggu anakku, semoga kembali kepada asalnya." Sementara di waktu yang sama, jauh di kota sebelah, Basoro mendadak batuk keras. Darah menetes dari hidungnya. Dupa yang menyala di depannya tiba-tiba padam sendiri. Ia tahu, ada seseorang yang melawan. Si tua bersorban putih itu ternyata bukan sembarangan. Desisnya marah, tangannya bergetar, lalu ia meraih kendi berisi cairan hitam pekat. "Aku belum kalah. Aku akan buktikan siapa yang lebih kuat." Ia membakar rambut Abdi yang masih tersisa di piring kecil, sambil merapal mantra yang suaranya kini berubah jadi seperti lolongan serigala. Namun di sela mantra itu, tiba-tiba kaca jendela bergetar hebat, dan dari belakang punggungnya muncul bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu berbisik, "Ilmu putih itu terlalu terang. Aku tak bisa menembusnya." Basoro menatap bayangan itu. "Bantu aku. Kupersembahkan apa saja asal dia binasa." Sosok itu tertawa, lalu lenyap dalam asap. Di kampung Karangjati, angin berhembus aneh malam itu. Warga mulai resah karena beberapa ayam mereka ditemukan mati mendadak dengan mata melotot dan lidah menjulur panjang. Abdi terbaring lemah, sementara Kiai Abdul memperkuat doa perlindungan di setiap sudut rumah. Tapi yang paling ketakutan justru Ihsan. Karena malam itu, ia bermimpi didatangi sosok Mbah Soro, tapi wajahnya rusak dan terbakar. Dukun itu berbisik di telinganya, "Dia melawan, San. Aku butuh kekuatanmu juga. Kau harus ikut ritual terakhir." Ihsan terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya penuh keringat dingin, dan di telapak tangannya ada bekas luka seperti terbakar kecil. Padahal ia tidak menyentuh apapun. Malam makin larut. Dari luar rumah, angin meniup kencang. Jendela bergetar. Suara bambu beradu keras sekali. Tapi di tengah semua itu, di rumah Kiai Abdul, doa masih bergema. Sedangkan di rumah Mbah Soro, mantra kegelapan juga terus dibacakan. Dua dunia, terang dan gelap, mulai bersiap bertarung. Dan tanpa mereka sadari, santet yang dikirim malam itu mulai berbalik arah. Bukan menuju Abdi, melainkan kembali ke arah dua orang yang mengirimnya, Mbah Soro dan Ik. Hari mulai sore waktu itu. Langit tampak mendung. Angin bertiup pelan tapi terasa berat, seolah membawa firasat yang gak enak. Ihsan yang dari tadi galau di kamarnya akhirnya nekat berangkat ke kota sebelah. Katanya, di sana ada seorang dukun yang terkenal bisa menghabisi musuh tanpa jejak. Dukun itu dikenal dengan sebutan Mbah Sarto. Orang yang katanya bisa bikin orang celaka hanya lewat sebatang rambut, dengan jaket hitam dan wajah gelisah. Ihsan naik motor pelen-pelen meninggalkan desanya. Suasana jalan yang biasanya ramai, sore itu terasa aneh banget. Sepi, hanya suara ranting yang patah dan daun-daun yang berterbangan tertiup angin. "Bener gak sih aku mau ke dukun cuman gara-gara iri sama Abdi?" gumam Ihsan dalam hati. Tapi rasa bencinya udah menutupi semua akal sehatnya. Setiap kali wajah Abdi muncul di kepalanya, dengan motornya yang bagus, pekerjaannya yang mapan, dan cewek yang selalu nempel, hatinya makin panas. Perjalanan menuju rumah Mbah Sarto nggak mudah. Dukun itu tinggal di ujung kampung tua. Lewat jalan kecil yang di kanan kirinya cuma ada pohon bambu dan kebun kosong. Begitu Ihsan berhenti di depan rumahnya, bulu kuduknya langsung berdiri. Rumah itu kelihatan kayak rumah zaman dulu yang udah lama nggak ditempati. Catnya pudar, pintunya setengah terbuka, dan di terasnya ada ayam hitam yang diam aja tapi matanya menatap tajam ke arah Ihsan. Saat mau mengetuk pintu, dari dalam terdengar suara serak. "Masuk aja, Nak. Aku udah nungguin kamu." Deg, Ihsan langsung kaget. Dia belum sempat ngomong apa-apa, tapi dukun itu udah tahu kalau dia datang. Dengan langkah ragu, Ihsan masuk. Di dalam rumah, bau menyan langsung menusuk hidung, dan di lantai ada banyak sesajen berserakan. Kembang 7 rupa,
kelapa hijau, dan mangkuk kecil berisi darah ayam di pojokan ruangan. Duduklah seorang pria tua berambut panjang dengan mata yang tajam banget. Kulitnya keriput tapi auranya kuat. Tangannya memegang rokok linting, dan di sampingnya ada kendi air berisi cairan hitam. "Namamu Ihsan kan?" tanya Mbah Sarto tanpa melihat wajahnya. "Iya Mbah, saya Ihsan," jawabnya gugup. Mbah Sarto tersenyum miring. "Aku tahu tujuanmu. Kamu pengen anak muda yang namanya Abdi itu kena batunya, ya?" Ihsan bengong. "Dari mana Mbah tahu?" Dukun itu tertawa kecil. Suaranya berat dan ngeri. "Hehe. Angin malam udah bisikin namanya ke telingaku." Ihsan makin merinding. Tapi dalam hatinya terbersit harapan. Mungkin memang ini jalannya untuk balas dendam. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Sarto ambil selembar kain hitam dari peti kayu tua. Di atasnya, dia taburkan kembang dan membaca mantra aneh dalam bahasa yang gak dimengerti Ihsan. Suara itu makin lama makin berat, dan tiba-tiba lampu minyak di ruangan itu padam sendiri. Dalam kegelapan, Mbah Sarto melanjutkan mantranya. Suara desis seperti ular terdengar dari arah bawah meja. Ihsan ketakutan tapi gak berani bergerak. Tiba-tiba, Mbah Sarto membuka matanya lebar-lebar. Pupilnya berubah jadi merah. "Sudah nak, malam ini dia akan menerima balasanmu. Tapi ingat," suara Mbah Sarto pelan tapi menekan, "kalau orang itu punya pelindung yang kuat, santet ini bisa berbalik." Ihsan menelan ludah. "Pelindung? Maksudnya gimana, Mah?" Dukun itu tersenyum sinis. Semoga saja dia bukan orang yang dilindungi oleh cahaya. Kalimat itu membuat jantung Ihsan berdetak cepat, tapi kebencian sudah terlalu dalam. Ia pun mengangguk. "Saya nggak peduli, Mbah. Pokoknya dia harus hancur." Mbah Sarto tertawa keras. Suaranya menggema di ruangan itu seperti suara makhluk yang bukan manusia. Ritual malam itu berakhir dengan angin berhembus kencang dari arah luar jendela, membuat tirai dan sesajen berterbangan, dan tepat jam 12 malam, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak menuju rumah Abdi. Malam itu, langit terlihat kelam banget. Bulan yang biasanya terang, seolah diselimuti kabut tebal. Angin berhembus dingin dari arah timur, bikin daun-daun bergesekan dan menimbulkan suara yang bikin bulu kuduk berdiri. Di rumahnya yang sederhana, Abdi baru aja selesai salat Isya. Ia duduk di beranda sambil ngopi, menikmati angin malam. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya beda. Bulu kuduknya merinding tanpa alasan, dan aroma bunga kenanga samar-samar tercium di sekitar rumahnya. Abdi celingukan, mencoba memastikan kalau itu cuma perasaannya aja. Namun tiba-tiba, lampu ruang tamu kedip-kedip pelan, dan suara kucing melengking keras terdengar di luar. "Malam-malam, kok ada kucing segitu galaknya?" gumamnya pelan. Tak lama kemudian, dari arah pohon pisang di belakang rumah terdengar suara seperti orang berjalan. Pelan, tapi berat. Thrak, thrak, serak. Langkahnya makin dekat, makin jelas. Abdi menelan ludah. Ia berdiri, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, bayangan hitam melintas cepat di depan matanya. Seperti sosok tinggi besar tanpa wajah. Udara jadi makin dingin. Nafas terasa berat. Dari dalam rumah, suara ibunya, Bu Aminah, memanggil, "Abdi, kamu dengar nggak suara aneh di luar?" Abdi menjawab, "Iya Bu, tapi udah biasa. Mungkin angin." Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan angin. Ada sesuatu yang datang, sesuatu yang jahat. Malam itu Abdi susah tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, seperti ada bayangan wajah menyeramkan muncul di benaknya. Bau anyir makin terasa kuat. Tubuhnya terasa berat, bahkan tangannya mulai kesemutan. Di waktu yang sama, di rumah Ihsan, ia menatap jam dinding dengan tegang. Udah lewat tengah malam. Semoga Abdi udah kena, katanya sambil tersenyum kecil. Tapi senyum itu nggak lama. Angin berhembus dari jendela kamar, membuat lilin kecil di meja belajar padam sendiri, dan tiba-tiba kaca jendela bergetar keras. Ihsan kaget, lalu melihat bayangan hitam melintas di luar jendela. "Siapa di luar?" teriak. Tidak ada jawaban. Hanya suara aneh seperti seseorang berbisik pelan di telinganya. Balasannya datang. Ihsan langsung pucat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat. Kepalanya berat, dan di matanya mulai terlihat sosok menyeramkan dengan mata merah menyala, berdiri di sudut kamar. Makhluk itu tersenyum miring, dan suaranya bergema di kepalanya. "Kau yang minta aku datang, tapi kau tak tahu siapa yang kau lawan." Ihsan menjerit, tubuhnya gemetar parah. Sementara itu, di Rama Abdi, Kiai Abdul, ayah Abdi, sedang duduk di ruang tamu membaca kitab. Tiba-tiba matanya terpejam sendiri, seperti mendapat penglihatan. Beliau melihat sosok hitam raksasa sedang berjalan menuju rumahnya, membawa benda seperti boneka jerami dengan wajah Abdi di atasnya. Kiai Abdul langsung berdiri, menatap ke arah jendela,
lalu berkata pelan tapi tegas, "La haula wala quwata illa billah. Ada yang mencoba mencelakai anakku malam ini." Beliau segera mengambil air wudhu, menyalakan dupa kayu gaharu, lalu membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar, tapi penuh kekuatan. Setiap lafaz yang keluar dari mulutnya membuat udara di sekitarnya bergetar. Tak lama kemudian, sosok bayangan hitam itu muncul di depan rumah. Bentuknya makin jelas, tinggi besar, berbulu, dengan wajah setengah manusia setengah binatang. Matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Namun begitu sosok itu melangkah mendekat, tiba-tiba langkahnya berhenti. Seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Kiai Abdul berdiri tegak di beranda, matanya tajam menatap makhluk itu. "Dari mana asalmu?" serunya lantang. Makhluk itu tidak menjawab, hanya mendesis, "Kalau kau datang atas perintah manusia yang iri, sampaikan pada tuanmu." "Aku bukan orang biasa," seru Kiai Abdul. Kemudian beliau menepuk tanah dengan telapak tangannya sambil membaca ayat kursi dengan keras. Sekejap, kilatan cahaya putih melesat dari tangan beliau dan mengenai makhluk itu. Makhluk hitam itu menjerit keras, suaranya menggema ke seluruh desa. Abdi yang dari tadi ketakutan langsung menutup telinga. Makhluk itu terbakar oleh cahaya putih tersebut, berubah menjadi asap hitam yang melayang dan kabur ke arah barat, menuju rumah Mbah Sarto di Tempot Lane. Mbah Sarto yang sedang bersemedi tiba-tiba tersentak. Matanya terbuka, dan ia langsung tahu, santetnya gagal. "Tidak mungkin, ini bukan orang sembarangan," katanya pelan. Asap hitam yang tadi dikirimnya kini berputar-putar di ruangan, seolah mencari tempat untuk kembali. "Jangan, kembalilah padanya, bukan padaku," teriak Mbah Sarto sambil mencoba menahan asap itu dengan mantra. Tapi sudah terlambat. Asap itu tiba-tiba menyerang balik ke arah wajahnya dan masuk lewat hidung dan mulutnya. Tubuhnya bergetar keras, matanya melotot dan darah menetes dari hidungnya. Sementara itu, di rumah Iksan, tubuhnya ikut menjerit kesakitan. Dadanya panas, seluruh tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia berguling-guling di lantai menjerit minta tolong. Penas, "Tolong, tolong aku!" Tapi tak ada yang mendengar. Malam itu, suara teriakan dari dua tempat berbeda menggema bersamaan. Dan di kejauhan, Kiai Abdul hanya bisa menatap ke langit, berkata pelan, "Ilmu jahat tidak akan pernah menang melawan cahaya kebenaran." Angin malam pun kembali tenang, tapi bau menyan dan kenanga masih terasa, seolah memberi tanda kalau semua ini belum benar-benar selesai. Pagi itu suasana desa mendadak jadi tegang. Warga heboh membicarakan kejadian aneh semalam. Ada dua rumah yang katanya terdengar jeritan keras tengah malam. Satu di rumah dukun tua bernama Mbah Sarto, satu lagi di rumah seorang pemuda bernama Ihsan. Banyak warga yang penasaran, tapi nggak ada yang berani datang. Mereka takut, karena katanya semalam terdengar suara aneh seperti lolongan hewan, diikuti bau anyir yang menyengat di Rama Obdi. Pagi itu suasananya tenang, tapi Abdi sendiri masih merasa aneh. Tubuhnya agak lemas, tapi jiwanya ringan. Ia tahu sesuatu semalam telah terjadi, sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan gelap. Sementara Kiai Abdul duduk di ruang tamu, wajahnya tampak serius. "Abdi," katanya pelan, "kamu harus hati-hati, ada orang yang iri sama kamu. Dan dia udah nekat main ilmu hitam. Tapi tenang, semua sudah kembali ke asalnya." Abdi hanya mengangguk. "Berarti semalam itu bukan mimpi ya, Pak?" Kiai Abdul menatapnya dalam. "Bukan, santet yang dikirim itu sudah ditolak oleh doa dan perlindungan Allah. Tapi biasanya santet yang gagal itu nggak hilang begitu saja. Dia balik ke pengirimnya." Abdi menelan ludah. Ia mulai sadar bahwa ada seseorang yang ingin mencelakainya, dan sekarang orang itu sedang menerima akibatnya. Sementara di rumah Iksan, pagi itu suasananya kacau. Ibunya menjerit-jerit dari dapur, "Ya Allah, Iksan nak, kenapa tubuhmu begini?" Tubuh Ihsan dipenuhi luka bakar aneh, seperti tersengat dari dalam. Matanya merah, bibirnya pecah-pecah, dan kulitnya seperti mengelupas di beberapa bagian. Setiap kali ia bicara, suaranya serak, seperti tenggorokannya penuh pasir. "Aku cuma pengen dia jatuh, Bu. Tapi kenapa begini?" Ucapnya lemah sambil menatap kosong ke langit-langit. Ibunya menangis histeris, tak tahu harus ngapain. Tetangga yang datang pun langsung kaget. Mereka bilang, "Bawa ke rumah sakit aja, Bu." Tapi setiap kali mereka coba angkat tubuh Ihsan, dia menjerit kesakitan seperti terbakar. "Panas, jangan sentuh aku." Panas. Warga langsung mundur ketakutan. "Mereka, ini bukan penyakit biasa. Ini penyakit kiriman." Tapi entah dari siapa di Tempot Lane, Mbah Sarto juga nggak kalah parah. Orang-orang menemukannya pagi-pagi di rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya kaku,
Matanya terbuka lebar, dan di lantai terlihat jejak gosong melingkar seperti bekas api yang membakar dari dalam tanah. Bibirnya masih bergerak-gerak, seolah mau mengucapkan sesuatu. Tapi suaranya cuma gemericik lirih seperti air mendidih. Beberapa warga yang datang langsung merinding. "Ini bukan manusia biasa," kata salah satu warga tua. Santetnya sendiri yang makan dirinya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, tubuh Mbah Sarto hancur seperti debu, meninggalkan bau menyan bercampur darah. Kiai Abdul yang sedang duduk di rumah menerima kabar itu dari salah satu santrinya. "Pak Kiai, kabarnya dukun di kota sebelah itu meninggal aneh, kayak kebakar dari dalam." Kiai Abdul menarik napas panjang. Itulah akibatnya kalau manusia bermain dengan kekuatan setan. Siapa yang menanam, dia pula yang menuai. Lalu beliau berdiri, mengambil air wudhu, dan memandang ke arah barat, arah di mana Mbah Sarto tinggal. Semoga Allah ampuni orang-orang yang tersesat dalam kegelapan. Sementara itu, di rumahnya yang kini sunyi, Ihsan makin parah. Tubuhnya panas dingin, keringat bercampur darah keluar dari pori-porinya. Di tengah malam, ia terbangun dengan suara bisikan di telinganya. "Kau yang panggil aku, kenapa sekarang takut?" Ihsan menoleh cepat. Di pojok kamar, bayangan hitam yang dulu dilihatnya di rumah dukun itu berdiri. Sosok tinggi besar, matanya menyala merah, giginya tajam dan tubuhnya seolah berasap. Makhluk itu mendekat perlahan. Suaranya berat, menggema. "Kau janji memberi aku persembahan, tapi kau malah menyerahkan nyawamu sendiri." Ihsan menjerit ketakutan. "Pergi! Jangan ganggu aku lagi. Aku nyesel." Makhluk itu tertawa keras. "Penyesalanmu sudah terlambat." Dan malam itu, suara jeritan panjang menggema di seluruh desa. Beberapa warga yang mendengar mencoba keluar rumah, tapi angin malam terasa begitu dingin, dan aroma kembang 7 rupa menyelimuti udara. Keesokan paginya, rumah Ihsan ditemukan kosong. Hanya ada bekas jejak terbakar di lantai kamarnya, dan rambut yang menempel di tembok, seperti habis terbakar. Tak ada yang tahu kemana Ihsan pergi. Tapi, orang-orang bilang, di tengah malam sering terdengar langkah kaki dan suara seseorang berbisik di dekat rumahnya. "Aku cuma iri." Kiai Abdul tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Santet yang salah sasaran itu sudah kembali ke asalnya. Tapi beliau juga tahu, di dunia ini masih banyak manusia yang mudah tergoda oleh iri dan dengki. Sore itu, beliau memanggil Abdi dan menasihati. "Ingat, Nak, iri hati itu lebih berbahaya dari racun. Ia bisa membutakan akal sehat dan menghancurkan diri sendiri. Kalau ada yang iri padamu, jangan balas. Doakan saja." Karena doa orang yang teraniaya langsung didengar oleh langit. Abdi hanya mengangguk. Ia memandang matahari sore yang mulai tenggelam di balik pepohonan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Dan dalam hatinya, Abdi bersyukur karena perlindungan ayahnya telah menyelamatkan nyawanya dari kejahatan yang nyaris merenggut segalanya. Namun di ujung desa, di bawah pohon bambu yang bergoyang pelan, samar-samar terdengar suara tawa kecil, seperti masih ada yang belum pergi sepenuhnya. Sudah seminggu sejak kejadian mengerikan itu, warga desa mulai berani beraktivitas lagi, meski masih banyak yang membicarakan kisah aneh tentang Ihsan dan Mbah Sarto. Kabar beredar kalau tubuh Ihsan gak pernah ditemukan. Ada yang bilang dia kabur ke hutan, ada juga yang bilang dia meninggal tapi arwahnya gak diterima bumi. Namun satu hal yang pasti, setiap malam Jumat, selalu ada kejadian aneh di sekitar rumah kosongnya. Rumah itu kini tertutup rapat, catnya mengelupas, jendela pecah di beberapa bagian, dan halaman depannya dipenuhi ilalang. Tapi warga yang lewat malam-malam sering melihat bayangan seseorang duduk di depan rumah itu. Sambil menunduk, suaranya berbisik lirih, "Aku cuma iri, kuma iri." Beberapa anak muda yang penasaran mencoba datang ke sana waktu malam. Tapi hasilnya selalu sama. Mereka semua sakit keesokan harinya. Ada yang demam tinggi, ada yang ngomong ngelantur, bahkan ada yang ketakutan sampai nggak berani keluar rumah lagi. Sejak itu, warga sepakat rumah Ihsan harus dibiarkan kosong. Sementara itu, di Rama Abdi, suasana sudah kembali normal. Tapi ada satu hal yang masih bikin Abdi gelisah. Setiap malam, ia sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pemuda berdiri di tengah kabut dengan wajah pucat dan mata kosong. Pemuda itu menatapnya, lalu berkata pelan, "Maafkan aku, aku cuma pengen kayak kamu." Abdi selalu terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu siapa pemuda itu Ihsan. Suatu malam, mimpi itu terasa lebih nyata dari biasanya. Abdi bahkan bisa mencium aroma kembang kenanga dan mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ketika ia membuka mata, bayangan gelap berdiri di depan jendela. Bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok Ihsan dengan wajah hitam legam dan mata menyala merah
Abdi, suara itu pelan tapi jelas. Abdi langsung bangun. Tubuhnya gemetar. Kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya dengan suara parau. Ihsan menatapnya lama, lalu berkata lirih. Aku nggak tenang, Di. Aku dihukum. Tolong aku. Abdi menatapnya dengan campuran takut dan iba. Tapi aku nggak bisa bantu kamu, San. Kamu sendiri yang milih jalan ini. Air mata hitam mengalir dari mata Ihsan. Aku tahu. Tapi aku nyesel. Aku nggak pengen begini. Tiba-tiba, dari arah belakang Abdi terdengar suara keras. Syaith onlain, kembalilah ke tempatmu. Suara itu menggema, dan seketika sosok Ihsan menjerit keras. Dari pintu kamar, Kiai Abdul berdiri dengan tasbih di tangan dan wajah serius. Beliau langsung membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Cahaya putih keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti ruangan itu. Ihsan menjerit kesakitan, tubuhnya berubah jadi asap hitam yang berputar-putar, mencoba kabur lewat jendela. Tapi sebelum sempat keluar, Kiai Abdul menepuk lantai 3 kali sambil membaca ayat kursi, dan suara ledakan kecil terdengar. Asap hitam itu lenyap begitu saja. Ruangan jadi hening. Abdi terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah. Kiai Abdul menatapnya dengan tatapan iba. Itu arwahnya, Nak. Dia nggak tenang karena mati dalam keadaan disesatkan oleh jin. Biasanya, orang yang bersentuhan langsung dengan santet tingkat tinggi akan susah diterima bumi. Apalagi kalau meninggalnya karena perjanjian Obdi Menandok. Kasihan dia, Pak. Padahal dulu teman saya, Kiai Abdul, menghela napas panjang. Begitulah kalau manusia kalah sama hawa nafsu dan iri hati. Tapi, sepertinya arwah itu belum benar-benar pergi. Malam berikutnya, suasana desa makin aneh. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam melintas di sawah waktu dini hari. Ada juga yang bilang mendengar suara seseorang memanggil nama Abdi dari arah sumur tua. Bahkan seekor kambing milik warga ditemukan mati mendadak dengan luka aneh di lehernya, seperti bekas dicakar sesuatu. Orang-orang mulai ketakutan lagi. Mereka datang ke rumah Kiai Abdul, minta doa dan perlindungan. Pak Kiai, apa arwah dukun dan anak itu masih gentayangan? Tanya salah satu warga. Kiai Abdul menatap mereka tenang. Mereka berdua sudah menerima balasan dunia. Tapi ruh-ruh yang terikat pada ilmu hitam biasanya susah tenang. Kita harus bantu mereka dengan doa, bukan dengan takut. Malam Jumat berikutnya, Kiai Abdul mengadakan pengajian di rumahnya. Puluhan warga datang. Mereka membaca surat Yasin dan doa-doa keselamatan untuk seluruh desa. Di tengah doa itu, angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu-lampu bergoyang dan aroma menyan tercium lagi. Dari luar terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat, seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret rantai. Beberapa warga mulai panik, tapi Kiai Abdul terus membaca doa dengan suara keras. Cahaya lampu redup, dan dari jendela terlihat bayangan dua sosok berdiri di luar. Satu tinggi besar dukun, satu kurus dengan wajah pucat Ihsan. Ya Allah, salah satu warga berbisik ketakutan. Namun Kiai Abdul tetap tenang. Beliau berdiri, membuka jendela, dan memandang kedua sosok itu. Kalau kalian masih terikat dengan dunia, pergilah. Jangan ganggu manusia lagi. Dunia ini bukan tempat kalian. Seketika, dua sosok itu menjerit keras. Angin berputar kencang di sekitar rumah, membuat semua orang memejamkan mata. Dan tiba-tiba, terdengar suara petir yang sangat keras. Ketika semua membuka mata, bayangan itu sudah hilang. Langit di luar tampak bersih. Angin pun berhenti berhembus. Kiai Abdul tersenyum tipis. Sudah, sekarang mereka sudah pergi. Warga yang hadir malam itu meneteskan air mata. Mereka merasa lega, sekaligus ngeri, menyadari betapa besar akibat dari iri hati dan keserakahan manusia. Sejak malam itu, suasana desa kembali damai. Rumah Ihsan akhirnya dibersihkan dan dijadikan tempat belajar mengaji untuk anak-anak kecil atas saran Kiai Abdul. Sejak itu pula, nggak pernah ada gangguan aneh lagi. Tapi kadang, kalau malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang lewat depan rumah itu masih mencium samar bau kembang kenanga dan mendengar suara lirih dari arah halaman. Maafkan aku. Suara azan subuh menggema dari kejauhan. Tapi di rumah Ihsan, suasananya jauh dari ketenangan. Bau anyir darah masih tercium di setiap sudut ruangan. Tubuh Ihsan tergeletak di lantai, kaku, matanya melotot ke arah langit-langit. Seolah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebelum meninggal di luar Rama, warga berdatangan. Ada yang histeris, ada yang hanya berdiri mematung sambil menutup hidung karena bau busuk dari tubuh Ihsan. Waya, kasihan banget anak ini, ujar salah satu tetangga. Padahal baru semalam kelihatan sehat. Tapi sebagian warga lain bisik-bisik. Aku dengar katanya dia nyantet orang.
tapi nyantetnya malah balik ke dia sendiri. Dari semalam ada petir nyambar dekat rumahnya, terus pas pagi-pagi, ya gini. Sementara itu, di rumah Abdi, suasana juga berubah haru. Abdi baru sadar dari pingsannya. Tubuhnya memang lemah, tapi auranya terlihat tenang. Kiai Abdul duduk di sampingnya, mengusap kepala anaknya pelan. Sudah nak, semua sudah selesai. Allah yang menolongmu. Ilmu hitam itu sudah dimusnahkan. Abdi menatap ayahnya dengan mata masih sembab. Jadi, orang itu Pak. Kiai Abdul menarik napas dalam. Ihsan, temanmu sendiri. Dia yang datang ke dukun dan meminta dirimu disantet. Abdi langsung terdiam. Dia nggak percaya. Dia? Nyantet aku? Suaranya lirih, antara marah dan sedih. Kiai Abdul mengangguk pelan. Iya nak, tapi ingat, jangan balas dendam. Biar Allah yang membalas. Abdi air matanya jatuh begitu saja. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Seseorang yang dia anggap teman, ternyata tega berbuat sejauh itu hanya karena iri. Beberapa hari kemudian, berita kematian Ihsan makin menyebar. Warga menyebut kematiannya aneh. Katanya tubuh Ihsan membusuk hanya dalam semalam, padahal belum 24 jam meninggal. Di dalam kamar tempat dia mati, ditemukan beberapa benda aneh, rambut yang dililit kain hitam, jarum karatan, dan sebuah kertas berisi tulisan mantra. Polisi datang, tapi nggak bisa menjelaskan apapun. Orang-orang kampung hanya percaya satu hal, itu santet yang berbalik. Sementara itu di Tempot Lane, rumah tua milik Mbah Sarto sudah terbakar. Entah siapa yang membakar, tapi warga yang lewat sempat melihat sosok bayangan besar seperti manusia. Tapi matanya menyala merah, keluar dari kobaran api dan lenyap di udara. Beberapa orang bilang itu arwah Mbah Sarto yang gagal melawan doa Kiai Abdul, dan akhirnya terbakar oleh ilmu hitamnya sendiri. Hari berganti minggu, Abdi sudah mulai pulih, tapi malam-malamnya masih sering terganggu oleh mimpi aneh. Ia melihat sosok Ihsan datang dengan wajah gosong, matanya merah, dan suaranya serak. Maafin aku, aku salah, aku nggak tahu bakal begini. Abdi terbangun sambil meneteskan air mata. Ia menatap langit-langit kamarnya yang gelap dan berbisik pelan. Aku udah maafin kamu, San. Semoga kamu tenang di sana. Kiai Abdul yang sedang membaca wirid menatap pintu kamar Abdi. Beliau tahu, arwah orang yang mati karena ilmu hitam biasanya gelisah dan belum bisa pergi dengan tenang. Malam itu juga, Kiai Abdul memimpin doa tahlilan kecil di rumah. Ia memohon agar ruh Ihsan diampuni dan semua sisa ilmu hitam yang tertinggal di rumahnya bisa sirna. Dan benar saja, setelah malam itu, desa kembali tenang. Angin malam yang biasanya berhembus dingin, kini terasa hangat. Tak ada lagi suara aneh, tak ada bayangan hitam di sekitar rumah Abdi, tapi di bawah pohon besar dekat rumah Mbah Sarto yang sudah jadi puing. Warga kadang melihat asap tipis keluar setiap malam Jumat Kliwon. Katanya, kalau diperhatikan baik-baik, asap itu membentuk wajah dua orang. Satu tua, satu muda, sedang menjerit kesakitan. Mereka bilang, itu arwah Mbah Sarto dan Ihsan. Dua jiwa yang terjebak karena keserakahan dan kebencian. Dan sampai sekarang, suara lirih itu masih terdengar kadang-kadang. Jangan pernah main-main dengan iri hati. Karena dari situ, setan akan mulai berbisik. Cerita ini bukan sekadar kisah horor, tapi juga peringatan bahwa rasa iri bisa menutup akal sehat dan membawa kita ke jalan yang gelap. Santet, ilmu hitam, atau apapun bentuknya, pada akhirnya, semua akan kalah oleh doa dan kebaikan hati. Karena yang paling kuat bukanlah dukun atau jin, tapi keimanan dan doa orang yang dizalimi. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.